warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Wahai sampun para jamaah, para ibu, sedherek dan sedherek, monggo sudah dipasangan syukur yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini merupakan resmikan mereka dalam pandangan saya keseimbangan yang sehat walafiat ditemani kesempatan saat terlalu bapak ini menikah majelis dan semua penyanyi orang baik dan mendapat satu amal dengan satu kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam mengucapkan satu wujud dan mengucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penonton, para sahabat itu, masyarakat yang dari Imam Rasulullah, dengan keluarga, anak turun kita, anak turun kita, orang yang menjamah, jadi satu kita bersiapa ampun hikmah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, anggota rasakan kajian ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang tertulis surat Yunus surat yang ke-10 halaman 214 ayat 43 sampai dengan 53. Monggo menawi kula panjenengan mendengar saksi dan menikah informasi kula panjenengan pengen sakit memahami dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sampun paham menurut hikmahipun mana yang menjadi perintah Allah kita usahakan untuk dilakukan, yang menjadi lawannya untuk dapat kita jalani. Dapat dengan pokok ada 10 sebelum itu yang berarti sikap-sikap itu yang mesra terutama terhadap Rasulullah dan juga ajaran Islam. Jadi sikap-sikap orang kafir, orang musyrik terhadap ajaran Islam juga terhadap Rasulullah SAW. Yang pertama, orang musyrik akan melihat Al-Quran namun tidak mengambil pelajaran darinya. Ayat yang terakhir kalau ini ayat yang ke-42 ini juga masih sambung ya. Mereka mendengar ayat Al-Quran ayat 14 akan tetapi dia tidak mau mengakui Al-Quran. Ini berasal dari orang musyrik akan melihat Al-Quran. Al-Quran dibaca, Al-Quran didengar, Rasulullah mereka melihatnya, namun tidak mau mengambil pelajaran darinya. Makanya orang musyrik telah menganiaya pendengar sendiri. Disebut menganiaya sendiri karena dia telah mengetahui ajaran-ajaran yang benar, namun tidak mau melakukan kebenaran itu. Ini bermakna menganiaya diri sendiri. Orang musyrik akan mengalami penderitaan di akhirat, jadi terutama di akhirat. Walaupun di ayat berikutnya dia juga akan membawa siksaan di dunia dan di akhirat. Masih merupakan salah setiap umat mengikuti Rasul.
setiap umat sejak Nabi Adam sampai yang terakhir Nabi Muhammad itu adalah rasul-rasul yang diutus untuk menghidup setiap umat yang ada. Yang keenam, orang musyrik tidak percaya adanya siksaan Allah. Kemudian yang ketujuh, segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Yang kedelapan, orang musyrik menemukan siksaan Allah untuk disegerakan, menantang dia. Ketika orang musyrik beritahu tentang siksaan Allah yang ada di akhirat, mereka tidak merasa takut, bahkan menantang. Kalau memang siksa Allah itu ada, surga datangkan segera. Itu orang musyrik harus nonton. Alasan nomor sama, orang musyrik mendapat siksaan yang kekal. Dan yang ke-10, agar Allah pasti ditimbakan kepada orang yang zalim. Ini panjang penjelasannya sampai 10 tema. Ini mungkin kami sekali langsung menjadi besar. Tetapi khusus. Dan karakter orang-orang musyrik ini bisa jadi, ya, zaman sekarang walaupun sudah jauh dari masa kerasulan, banyak juga terjadi pada kehidupan yang sekarang ini. Juga Rasulullah dengan membuat politik maupun sifat-sifat yang kita secara keliki, ya, terutama kita semuanya memiliki atau tidak. Kalau ada sifat-sifat seperti itu, marilah kita bersihkan dari diri kita supaya kita tidak tergolong orang-orang yang mendapat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut peneliti dan wawasan pun, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yanzuru ilaika fa anta tarhatul dunya walau kanu la yubsirun. Inna Allaha la yadhlimu an-nasa syai'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Qad khasira alladhina kadzabu bi liqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Wa inna liyannaka ba'da alladhina ituhum aw
mendengar ayat Al-Quran biasa namun tidak mau mengambil dan memahami maknanya. Nah sekarang orang muslim akan melihat Al-Quran, melihat secara langsung bagaimana Al-Quran diterima oleh Rasulullah SAW. Ya. Mereka juga menyaksikan langsung, namun tidak mengambil pelajaran darinya. Mungkin apa yang muslim saat ini akan sikap untuk atau sebagainya. Buka sedikit Al-Quran ini dimiliki di rumah, namun tidak sama sekali bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran yang ada. Ya, selain mendengar ayat-ayat Al-Quran, namun tidak berdebat sama sekali hatinya untuk bergerak mengamalkan ajaran yang ada di dalamnya. Dan ini termasuk karakter itu watak pun yang muslim. Wa in kunna yanzuru ilaika wa in kunna di antara mereka orang-orang muslim, malu orang yang melihat ilaika kepadamu, apa kamu harus memberi petunjuk al-umya orang yang buta. Walaupun kamu adalah mereka orang yang siru tidak dapat melihat. Tapi antara mereka ada orang yang melihat kepadamu, apakah dapat kamu memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta, walaupun mereka tidak dapat memperhatikan. Dan tersebut yang muslim bersama langsung pada Rasul di saat menerima wahyu. Tapi orang muslim mengibaratkan orang yang buta. Ya walaupun melihat Al-Quran, tapi tidak ada sama sekali keinginan untuk mengetahui dan mengamalkan Al-Quran itu. Jadi hasilkan sesudah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa di antara orang-orang yang menyusahkan ayat-ayat Allah itu ada pula kelompok orang yang memperhatikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat membacakan Al-Quran. Perhatian mereka itu adalah setelah dunia semata yang hanya dapat melihat gerakan lisan pada saat mengucapkan lafaz dan susunannya. Bukan merupakan perhatian yang murni yang dapat memahami dan memikirkan makna yang terkandung di dalam kata yang tersusun dalam kalimat itu. Jadi dua kalimat sambung atas gadai sikap dengan harus gadai. Dua kalimat bersama Al-Quran kita akan memiliki Al-Quran itu. Tapi jangan sampai kita sendiri tidak ada keinginan untuk mengetahui dan memikirkan makna yang terkandung di dalamnya. Jangan sampai kita tidak punya keinginan untuk mempraktekkan nasihat-nasihat Allah di dalam Al-Quran. Dan itu orang ini tidak kayak sifat kata sini kan kalau dia musik dalam ini. Ya, mereka tahu Al-Quran, mendengar ayat itu dibaca, melihatnya secara langsung, tapi tidak tergerak hatinya untuk mengetahui, memahami dan mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan tidaklah harus membuat mereka tidak akan tanda-tanda kebenaran yang terdapat di dalam ayat Al-Quran. Itu kalau yang namanya itu Al-Quran, posisi Nabi itu namun sebagai utusan. Nabi itu bukan nyusun Al-Quran, Nabi hanya utusan Allah. Untuk menyampaikan ayat itu kepada umat manusia, maka Nabi pun terbatas. Nabi itu berusaha atau sakit yang itu bersilaturahmi, tidak ada kesadaran atau mendapat petunjuk. Rasulullah tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang telah mengenal dan melihat Al-Quran itu.
Al-Mufa'aliman dari satu di wong belajar, Al-Musliman kalau nggak bisa yang mendengarkan, Al-Mukitan atau yang terakhir kalau nggak bisa jadilah orang yang cinta kepada ilmu. Walaupun kawasan jangan jadi orang yang kelima, cinta ilmu tidak mendengar tidak mau, ya belajar tidak mau menghasilkan apa lagi. Jadi berarti modalnya dan hasil kepada kita pula supaya kita bisa meningkatkan interaksi kita terhadap Al-Quran. Nah, terus nomor 9 yang saya hidup yang musik itu walaupun engkau kesani melihat secara langsung Rasulullah membaca ayat-ayat Al-Quran, akan tetapi orang itu tidak ada upaya untuk mengamal atau mengambil hikmah dari ayat yang dibaca Rasul. Jadi hikmah yang bisa kita ambil, jangan sampai kita punya sikap seperti itu. Dimanapun kita dengar ayat Al-Quran dibaca, mari secara clear kita mengetahui maknanya. Andai kata belum tahu, mari kita bisa untuk mencari sumber-sumber supaya dari Allah mengajarkan dengan itu atau itu pahami makna itu, maksud itu, selanjutnya untuk diambil hikmah. Maka orang muslim telah menganiaya dunia sendiri. Ibarat itu untuk membuatkan dalam tidak bersakit kesayangan, tapi tidak dari perjalanan muslim seperti kami turun menjadi mengikut hikmah saking nasihat Allah di dalam kitab Al-Quran. Inna Allah, sesungguhnya Allah orang yang berimu tidak menganiaya an-nasa manusia syai'an sedikit pun. Walakinna akan tetapi an-nasa manusia anfusahum kepada diri mereka sendiri ya berimu mereka menganiaya. Itu jelas ya. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Misalnya kurang dengan kata ini, ayat ini telah sesuai dengan apa yang ditentukan Allah dalam kehidupan ini. Kurang dengan dikurang akal, hati, panca, indera, segenap kemampuan. Kalau itu belum cukup untuk mengenal kebenaran, Allah telah mengutus Rasulnya membawa kitab suci yang isinya semuanya mengajak kepada kebaikan dan menjauhi hal-hal yang tidak baik. Jadi, kalau itu pun masih belum cukup, tanda-tanda kebesaran Allah tersebar di alam ini. Terus ini, Gusti Allah jadi pun ya lengkap ya, kemampuan dari dalam diri kita ada, Rasul membawa ini pun sifat suci diturunkan, ya. Kemudian juga alam telah menjadi bukti kekuasaan Allah. Ya, ini kurang dengan kesemurutan maka dengan kebenaran Gusti Allah itu lalu kurang dengan kebesaran kita sendiri. Tapi masih ada orang yang tidak mau diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga dia diibaratkan menganiaya diri sendiri, mendorong diri sendiri. Kemudian daripada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menandaskan kepada kaum muslimin bahwa Allah tidak akan berbuat aniaya. Manusia dicipta Allah dengan akal, kemudian hati, dan tidak diutus Rasul, tidak ada kitab suci, dan yang ketiga, orang salah hati pun seksual yang aktif. Gusti Allah boleh ada semacam. Bahkan kalau kita bersalah, Allah pun masih memberi peluang untuk bertaubat dan akan diampuni dosanya. Dan kalau sudah merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah berbuat adil, tidak berbuat aniaya. Dia tidak akan mengurangi daya indah dan semua alat yang dimiliki manusia untuk memperoleh petunjuk
mengenal perintah-perintah Allah tidak berfungsi, maka dia tidak membebani syariat. Nah, asalkan manusia itu sini mau mempergunakan panca indera dengan sebaik-baiknya, pasti dia akan bisa memperoleh kebahagiaan kesejahteraan yang sempurna. Kalau terjadi kemahorotan, maka mereka tidak menganiaya diri mereka sendiri. Karena mereka beriman tetapi tidak mau memahami petunjuk Allah, berarti mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. Karena mereka tidak mau mendengar dan berhati tetapi tidak mau mengerti, maka sepantasnya apabila mereka disiksa serta menganiaya diri mereka sendiri. Jadi apa seorang dengan berulang dari sikap kasusnya Al-Quran sudah kita memiliki terjemah pun hanya para kiai pun kita ini sangat banyak untuk kita dapatkan yang memiliki, maka tidak ada alasan untuk kita tidak mengetahui dan memahami jauh dari Allah yang ada di dalam Al-Quran. Maka kalau sampai perilaku kita berlawanan dengan ayat-ayat Allah, kalau mendapatkan siksaan itu bukan kezaliman Allah, melainkan kesalahan manusia sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan utusan untuk membimbing mereka kepada kehidupan yang berbahagia di dunia dan akhirat, tetapi mereka tidak mau mendengar dan tidak mau mentaatinya. Maka apabila kehidupan mereka tersesat dan di akhirat telah dijatuh siksaan yang berat, maka yang menganiaya mereka itu yang adalah diri mereka sendiri. Jadi oleh Rasul Kudus kitab suci juga ada, kita pun diberi oleh Allah kemampuan untuk melihat, mendengar, berpikir, itu semuanya cukup untuk mengenal perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata masih saja menolak dari perintah-perintah Allah dan tidak mau melakukannya, maka sebetulnya orang itu telah menganiaya diri sendiri, lantas kalau nanti memperoleh siksaan di akhirat. Terus dengan nomor terakhir yang kita maksud itu digambarkan menganiaya diri sendiri karena tidak mau menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan. Itu nomor terakhir. Nomor tiga, dengan itu orang muslim akan mengalami penderitaan di akhirat. Dan sudah dinyatakan dalam akhir pembahasan ini nanti, orang muslim tergolong orang yang akan kekal di dalam kehidupan akhirat di neraka. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Wa yawma yahsyuruhum, wa yawma kan pada hari itu yahsyuruhum, bila Allah kumpulkan mereka itu pada hari kiamat, ka'an seakan-akan belum yalbathu mereka pernah tinggal illa sa'atan kecuali hanya sesaat bila hari dari siang hari. Ya ta'arafuna, mereka saling mengenal bainahum di antara mereka. Qad khasira alladziina kadzabu min qa'illah. Qad khasira sungguh rugi alladziina kadzabu, orang-orang yang mereka mendustakan min qa'illah dengan pertemuan Allah. Wa maka dan tidak karena dalam mereka mutakin orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan ingatlah akan hari yang 20
dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulnya akan memberikan peringatan kepada mereka orang-orang musyrik bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan menimpakan siksa kepada mereka di hari kiamat, yaitu pada saat mereka berkumpul di padang mahsyar setelah mereka dibangkitkan kembali dari alam kubur. Di sini pembangkitan penyembuhan manusia di mahsyar semuanya akan mengalami, akan tetapi penderitaan orang musyrik sudah mulai dirasakan di dalam kuburnya, di padang mahsyarnya, apalagi di nerakanya. Itu orang musyrik sudah merasakan kedahsyatan azab Allah itu. Mereka akan diperiksa pada itu dan akan diberikan pembalasan yang setimpal dengan amalnya. Jadi semua orang akan dibalas Allah sesuai dengan amalnya. Pada itu mereka akan datang dan mengirimkan betapa lamanya waktu yang harus mereka lalui apabila dibandingkan dengan kehidupan dunia yang terasa sebentar saja. Ini perasaan yang menonton, setelah mereka mengalami pada masa demikian penderitaan, kalau seorang itu menderitakan waktu itu terasa sangat lama sekali. Tapi orang itu senang perasaannya waktu itu cepat. Jadi orang-orang musyrik merasakan demikian lamanya kehidupan di akhirat. Karena pada masa datang mereka telah mengalami waktu yang cukup lama. Jadi perbicaraan waktu itu dan menjadi akhirat itu tinggal tentang sami tentang dunia itu saya tidak tahu. Jadi mulai terjadi pada masa untuk mencapai hati Rasul lamanya 50.000 tahun. 50.000 tahun itu sebenarnya itu kalau sami itu tentang itu sekitar jadi sekitar kali dikalikan 365 kali 50.000 itu kalkulator yang semua ngomongnya. Dan itu buatan keadaan, buatan tiup-tiupan yang sedikit, suasananya sangat mencekam dan kepanasannya luar biasa. Ibarat matahari diturunkan di atas kepala. Maka penderitaan luar biasa. Orang tentunya dan ini harus tentunya pun sedang itu harus dengan saat itu beliau mungkin orang pandeminya bukan sakit merasakan kok dengan sambal kita orang yang kita rasakan saat ini saja memang seperti sebentar dulu waktu kecil juga banyak kenanya dan lupa perasaan itu waktu masa berlalu dan ini masa sekarang tidak yang kita rasakan satu saat itu yang belum tidak kenangan yang akan datang belum jadi kita belum kita rasakan yang kita rasakan sebetulnya ya satu saat ini saja. Itu kita pikir kalau kesanggupan akhirat belum akan itu mau orang mengatakan merokok ada dan ada punya itu selamanya itu sangat mengerikan sekali. Maka hidup yang sebentar di dunia ini jangan sampai kita sia-siakan dan akibatnya akan mengalami penderitaan berkepanjangan. Bila mau sama Tuhan Dinaku datang di saya untuk banyak-banyak pun kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita bisa diberikan kesuksesan di satu pesantren di nanti hasanah kebaikan di akhirat pun akan memperoleh hasanah kebaikan dan dijauhkan dari azab neraka. Bersama kurang mereka akan merasa menyesal karena bertumbuh oleh kehidupan dan kenikmatan dunia yang sifatnya hanya sementara. Dunia itu susah di sementara, senang di sementara. Jangan semangat kita ingat pun lagi. Waktu kita sangat susah sekali sekarang pun itu hanya kenangan-kenangan saja. Sementara seperti itu. Serta merupakan kehidupan akhirat. Pada kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal selamanya. Dan saat itulah mereka akan merasakan
untuk kita akhlak boten wonten ingkang saged paling keturunan yang menolong kita tidak ada, yang membantu juga tidak ada. Kalau kita ketulusan Allah, maka ya akan menjadi suatu ya penderitaan yang panjang. Ya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghayra sa'ah kadzalika kanu yufakun. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpah orang-orang yang berdosa, mereka tidak berdiam dalam kubur melainkan sesaat saja. Rumah kami kubur segera itu. Tapi sini Tuhan dengan kosong banget dulu terus dilepas langsung aku tidak. Seperti bagaimana mereka selalu berpalingkan dari kebenaran. Ini yang ada kata maksiat kasusnya dan merasakan kehidupan dunia walaupun mereka menikmati dengan berbagai macam hal. Setelah meninggalnya seolah kenikmatan itu hanya sekejap saja. Ini sakit Tuhan dengan merasa sakit. Bisa kita rasakan waktu pandemi ini nanti protokol sangat lebih senang. Itu sekarang kita ingat hanya sebagai kenangan. Tidak lagi kita bisa merasakan kenikmatan seperti itu. Jadi ya, kakak nonton itu nanti kakak punya kita terus prioritas dalam sanksi ya. Seperti itu dimawar selalu orang membahas masalah dunia ini. Kalau kakak lepannya dunia itu penting sebagai pengantar bukan juga akhirat. Jangan sampai melalaikan dan melupakan kehidupan yang kekal di akhirat. Walau akhiratul khairul laka minal ula. Dan bukankah akhirat itu lebih bagus, lebih kekal daripada kehidupan dunia. Itu di hari pun ya orang-orang Muslim ya itu akan merasakan kehidupan dunia itu hanya sebentar, seolah-olahnya satu saat saja mereka tinggal di dunia. Dan mereka akan menyesali ternyata kehidupan akhirat itu sangat panjang ya. Nomor sekali, orang Muslim akan mendapatkan siksaan dunia dan akhirat. Jadi tema sentral itu memang itu terhadap yang Muslim. Walaupun demikian, walaupun juga terhadap yang Muslim, tapi sifat-sifat ini barangkali ada pada diri kita lagi untuk kita kenali dan kita sembuhkan. Jangan sampai sifat-sifat ini yang menghalangi kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat itu dengan satu orang mendengar Al-Quran tapi tidak mengambil hikmah manfaat. Itu sifat yang itu barang di awal-awal. Kemudian yang Muslim ini sudah bahasa dia itu ya apa enggak jika mau mengikuti ajaran-ajaran Allah karena ya, mereka merasa bahwa apa yang dilakukan itu sesuatu yang telah benar menurut mereka ya. Kemudian Allah menyampaikan bahwa siksaan mereka akan dialami di akhirat. Ayat ini menyebutkan siksaan bukan hanya di akhirat, di dunia pun tidak akan mendapatkan siksaan itu. Ini wa inna yannaka ta'dhal ladina ituhum aw natawaffayannaka fa ilayna marji'uhum thumma Allahu shahidun 'ala ma yaf'alun. Wa inna dan jikalau yannaka kami perlihatkan kepadamu kepada Rasulullah ta'dhal sebagian alam yang naik turun kami janjikan kepada mereka. Maksudnya nek Rasulullah itu bukan bersatu apa seksanya sedikit mawon ya. Alna tawak bayan naga atau kami wafatkan kamu ya. Akhirnya maka kepada kami marji uhud tempat kembali mereka. Kalau mereka wafat pun akan kembali kepada Allah. Allah kemudian Allah syahidun dan saksi ala ma yaf'alun atas apa yang yaf'alun mereka kerjakan.
kali ini. Sesaat yang akan dijumpakan pada mereka itu akan memperlihatkan kepada Rasul keseluruhan atau sebagiannya, baik buat Rasul masih hidup ataupun buat wafat. Hal itu bergantung pada kehendak Allah semata. Di contoh-contoh kisah dunia ini diantaranya telah ditampakkan kepada Rasulullah seperti perkabungan Quran itu dilakukan perang gagal, yaitu urusan yang jelas yang menguntungkan kaum muslimin dan merugikan orang-orang musyrikin, sehingga kaum muslimin mendapat kemenangan yang gemilang. Dan posisi perang gagal itu orang-orang Islam berada di posisi yang strategis, dekat dengan sumber air. Ya, ternyata saat itu memang sangat panas sekali. Ya, orang-orang Islam menguntungkan dengan turunnya hujan, sedangkan orang musyrik semakin dengan adanya hujan ini semakin melemah keberadaannya. Jadi berkat dengan Rasulullah dikabulkan Allah, ini menjadi bukti bahwa orang-orang musyrik mendapatkan kekalahan di perang itu. Jadi berikut juga kekalahan total orang muslim pada untuk melakukan Mekah. Setelah Madinah menjadi kota yang menerima ajaran Islam, maka berbondong-bondonglah untuk Madinah itu menuju ke Mekah, ya, untuk menunaikan ibadah. Nah, orang Mekah saat itu tidak ketakutan jangan-jangan Rasulullah bersama para sahabatnya akan balas dendam karena diusir dari kota-kotanya. Ternyata Rasulullah tidak melakukan kekerasan sama sekali, dan dengan segala tentara yang jumlahnya sangat banyak dari Madinah menuju ke Mekah, maka orang-orang Mekah akhirnya menerima Islam sebagai agama mereka. Maka inilah digambarkan dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, itu melakukan atau memudahkan orang Mekah untuk menerima ajaran Islam. Dan itu ya, yang orang-orang musyrik mengalami kekalahan yang kedua kalinya. Itu kan belum lagi. Sekalipun demikian, kepada Allah segala persoalan mereka itu akan dikendalikan, karena di dalam masa kelak Allah akan memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW keseluruhan adab yang akan mereka rasakan. Ini dari maka kebenaran itu menangkap alat ini dasar bagi mereka yang masih musyrik, yang belum bertaubat atas kemusyrikannya. Kemudian Allah akan memberikan balasan yang setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalang-halangi pembalasan itu dan siksaan itu. Ya. Akan mereka rasakan dan mereka alami bagaimana mestinya. Dan untuk disiksa dengan mereka mengatur membuat kemampuan kemarin yang sakit oleh diberikan. Bahwa kebetulan dengan itu tersebut jawaban Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Itu kan benar. Nek ngatur belum ada, setiap orang akan bertanggung jawab atas amalnya masing-masing. Orang tua tidak lagi bisa membantu anaknya, demikian pula sebaliknya. Tapi tentunya ini keluarganya sadar, ya, saling membantu. Misalnya anak kita belum taat di dalam melaksanakan perintah Allah, kita nasihatkan, kita ajari, kita pilih dengan baik. Ya,
yang berat, kita sendiri tidak akan kuat untuk melihatnya. Kedua, membuat betul yaitu anfusakum wa ahlikum naron. Terakhir dan sama orang dan sama orang keyakinan disampaikan di depan. Yang kelima, setiap umat memiliki Rasul. Wa kullu ummatin rasul, wa kullu dan siap umat rasul. Fa'idha ja'a rasuluhum, fa'idha maka apabila ja'a telah datang rasuluhum, rasul mereka. Karena rasul itu satu zaman hanya ada satu. Misalnya aku bisa diutus Allah sebagai rasul. Zaman aku bisa bertemu rasul lain, aku ngomong singgah. Aku bisa wafat, ya. Masyarakat sudah meninggalkan ajarannya, maka diutuslah rasul berikutnya Nabi Muhammad SAW. Saat Rasulullah diutus sebagai rasul, tidak ada rasul lain. Rasul sudah satu zaman. Tapi kalau Nabi itu lebih dari satu, beliau lebih dari satu Nabi. Oleh Rasul itu tidak ada kaitan dengan ketentuan secara wasati menghadapi dokter ini. Kalau saya ada Rasul, sayapnya nanti akan terjadi benturan-benturan dalam dia. Kalau saya tentunya satu Rasul saja. Apabila ja'a Rasulun, maka apabila datang Rasul mereka pun dia diputuskan. Karena di antara mereka diputus dengan adil. Wahum la yudlamun, wahum dan mereka la yudlamun, tidak mereka dunani-ani. Kira-kira umat mempunyai Rasul, maka apabila datang Rasul mereka yang diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka sejauh pun tidak dunani-ani. Kemudian kedua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus utusan pada tiap-tiap umat pada saat satu umat itu memerlukan utusan. Tujuan diutusnya Rasul itu ialah untuk memberikan perkenan yang wajib mereka turuti seperti pokok-pokok akidah dan segala amal soleh yang menyelamatkan mereka itu dari siksaan di hari pembalasan. Terus seluruh Rasul sejak awal sampai akhir untuk Allah membawa misi yang sama, yaitu memberikan perkenan itu. Dan itu yaitu Rasul maupun tujuan. Dan pada saat Rasul itu setelah datang kepada mereka, ya, dan telah menyampaikan kepada mereka petunjuk-petunjuk yang harus mereka ketahui mengenai urusan agama, maka seharusnya mereka tidak membuat alasan untuk menolak dan menentangnya. Mestinya ya, tidak ada pemimpin, tidak ada utusan yang untuk Allah mereka kasut. Hukum tidak berdiri dengan adil. Tapi setelah Rasul diutus, ternyata mereka tidak mau menerima ajarannya. Jadi kelompok itu yang musyrik kasusnya seperti kalau dia kafir itu. Kalau orang yang beriman tentunya data yang Rasul menjadi satu keberkahan karena mereka akan bisa mengatur kehidupannya dengan lebih baik berdasarkan petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh Rasul. Itu nomor 5 singkat malam. Kita sudah itu. Orang musyrik tidak percaya adanya siksaan Allah. Wa yaquluna hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Wa yaquluna dan mereka mengatakan, manusia mengatakan, maka sudahkah kapankah hadza ini awal janji, maksudnya berdoa suara Islam kapan misalnya. In kuntum shadiqin jika kalian adalah orang-orang yang benar. Mereka mengatakan, sudahkah datangnya ancaman itu jika memang kamu orang-orang
Allah itu tidak menepati janjinya. Hal ini jelas dapat kembali mereka melanjutkan pertanyaan mereka jika memang Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya telah orang-orang yang benar, ini pasti mereka akan mendapatkan siksaan. Ternyata belum mendapat siksaan, berarti Rasulullah itu dan pengikutnya juga dianggap tidak benar. Menurut pendapatnya para orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Jadi Allah yang menanyakan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya ialah ancaman Allah Subhanahu Wa Taala yang akan ditimpakan kepada mereka baik siksaan di dunia ataupun di akhirat. Dan itu tanggung yang ke-6. Dan simpel Nabi Sallallahu yang musyrik menanya kepada Rasul tentang kapan siksaan yang ditimpakan mereka itu akan terjadi. Ternyata jawabannya siksaan itu pasti akan berlangsung baik dalam kehidupan dunia ataupun akhirat. Siksaan pokok menurut yang musyrik itu belum sakit tenang. Orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik itu sama tidak akan merasa tenang hidupnya karena tidak punya keyakinan yang benar. Dan kalau akhirat belum terjadi, maka mereka saling berbuat istilahnya curang dengan syarat mereka memperoleh keuntungan itu. Maka tidak akan merasa tenang. Sebagian seperti apapun tidak menenteramkan mereka. Maka ini sebuah siksaan yang bisa dirasakan dalam kehidupan dunia. Akhirnya adalah rasa kebencian, rasa kesombongan, itu semuanya sebagai siksaan yang dialami di dunia. Belum lagi mereka mengalami peperangan melawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat pembahasan yang ke-6 itu kalau kita masih bersama kesempatan itu kesimpulan ini. Kesimpulan di Rasul itu orang muslim tidak mempercayai Al-Quran. Ia orang menganiaya dunia sendiri yang melakukan perbuatan dosa serta mengingkari hidupnya Rasulullah SAW, sehingga ia akan mendapatkan siksaan di dunia dan di akhirat. Walaupun orang muslim mengingkari adanya siksaan itu, tetap Allah akan menimpakan azab kepadanya karena Allah Maha Kuasa. Di samping ini, kesimpulan yang kita ambil, mari kita cari sifat-sifat musyrikin yang telah disebutkan dalam pembahasan ayat ini. Mereka menggunakan Al-Quran tapi tidak mau mengambil maknanya. Mereka melihat Al-Quran itu dibaca tapi tidak bergerak hatinya untuk mengamalkannya. Dan mereka semuanya orang-orang musyrik ini mewakili saat Allah akan menjadi penghuni neraka untuk selama-lamanya. Jadi kita harus